Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ustazah Riri ya. Nah, dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kemarin kita sudah sempat berdiskusi tentang surat pribadi dan juga surat dinas. Nah, untuk yang surat dinas kemarin yang sempat didiskusikan bersama-sama, semoga masih ingat ya. Jenisnya ada 5 ya. Yang pertama ada surat pemberitahuan, kemudian ada surat undangan, ada surat tugas, ada surat perizinan, dan ada surat permohonan. Itu 5 itu yang kemarin kita diskusikan bersama-sama. Nah, di pertemuan kali ini kita akan berdiskusi lagi tentang bagaimana cara menganalisa isinya, kemudian jenisnya, jenis surat dinas, kemudian ada menganalisa strukturnya, dan yang terakhir menganalisa dari segi bahasanya. Nah, untuk segi bahasanya ini memang agak sedikit berbeda dengan surat pribadi ya. Kalau di surat pribadi kan bahasanya santai tapi tetap sopan. Nah, kalau di surat dinas ini bahasanya itu bahasa baku ya. Bahasa baku, kemudian bahasanya juga efektif. Apa itu? Nah, bahasanya itu formal karena sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan juga sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Ya, kemarin kita sudah berbicara tentang penggunaan huruf kapital juga kan? Kemudian kata baku tidak baku juga yang sudah kita bahas bersama-sama. Nah, itu adalah sebagai modal kita untuk menganalisa apakah surat dinas ini penggunaan bahasanya sudah benar, ataukah penulisannya sudah benar, ataukah strukturnya itu ada yang masih kurang tepat. Nah, ini yang nanti akan kita kupas tuntas bersama-sama di video yang Ustazah berikan ini. Untuk itu, jangan lupa kita baca dulu basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga video yang aku sudah berikan ini bermanfaat dan juga menjadi bekal kalian untuk bisa menganalisa jenis, struktur, serta kebahasaan dari surat dinas. Terima kasih, selamat menyaksikan. Nah, sekarang ada yang paling awal adalah kop surat, kemudian ada nomor surat. Setelah itu strukturnya ada lampiran ya, kemudian ada perihal, setelah itu ada tujuan penerima surat atau alamat suratnya. Nah, setelah itu ini adalah salam pembuka ya nak ya. Kebetulan menggunakan salam biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, yang bagian atas ya, itu ada alamat pembuatan surat. Nah, ini alamat pembuatan surat atau tanggal ya nak ya. Karena alamatnya kan sudah ada di kop surat, jadi di situ hanya tertulis tanggal saja. Ya, nggak boleh ditambahi dengan alamat karena di alamatnya sudah ada ya. Setelah itu ada namanya paragraf pembuka. Jadi sebelum bertamu kita say hi dulu. Nah, setelah say hi barulah ini adalah isinya apa sesuai dengan di perihal tadi. Paragraf penutup dan tetap ada salam penutup ya. Kenapa kok di situ dimiringkan untuk salamnya? Karena menggunakan bahasa asing ya. Nah, di bagian situ ada tembusan. Setelah tembusan ada jabatan ya. Di situ ada kepala sekolah. Kemudian ada nama, gelar, stempel dan tanda tangan.
gitu supaya untuk identitasnya. Jenis suratnya tadi surat pemberitahuan ya nak ya. Nah setelah ini kita analisa untuk kesalahan tanda bacanya atau penulisannya ya. Nah di sini yang Ustadzah lingkari itu adalah lampiran. Kenapa kok lampiran Ustadzah lingkari? Kebetulan di situ kan di strip ya. Kalau di strip seperti itu maka itu sebenarnya tidak ada lampiran yang menyertai. Nah, karena tidak ada lampiran yang menyertai, maka yang paling efektif adalah agar lampirannya tadi itu dihapus. Jadi tidak perlu ditulis lampiran. Karena memang tidak ada lampiran di situ yang menyertai ya. Tidak ada yang dilampirkan. Undangan ya, undangan rapat. Nah pertama yang salah adalah pada jalannya. Penulisan jalan itu tidak boleh disingkat ya nak ya. Jadi tulisan jalan itu langsung saja menjadi jalan, bukan JLN. Untuk penulisan kop suratnya, alamatnya sudah ada alamatnya di situ. Ustadzah beri warna merah ya untuk analisa suratnya. Kemudian itu ada nomor penulisan 0 titik itu nggak boleh ya disingkat, jadi langsung ditulis nomor 3 gitu ya. Karena memang dalam bahasa yang efektif, penulisan yang efektif itu tidak ada penyingkatan. Nah, kemudian penulisan Jakarta. Nah, kenapa penulisan alamat penulisan surat Jakarta itu dihilangkan? Karena di dalam kop surat itu kan sudah ada alamatnya, sudah tertera di situ Jakarta. Maka untuk keefektifan surat, penulisan Jakarta dihilangkan. Kemudian lampiran, penulisan lampiran itu juga tidak boleh disingkat. Harus dihilangkan ya nak ya. Karena kenapa? Karena di situ kan di strip. Kalau di strip berarti kan tidak ada lampiran yang menyertai. Maka karena tidak ada lampiran yang menyertai, bisa untuk dihapus. Penulisan nomor suratnya juga tidak boleh disingkat ya. Jadi langsung tulisan nomor gitu. Nah, kalau diamati penulisan nomor surat itu salah ya, kurang benar. Karena tidak sesuai dari mulai kode, nama instansi, dan seterusnya. Setelah itu penulisan alamat surat ya di tempat itu tidak perlu di enter tempat, tidak perlu ya. Jadi langsung digabung menjadi di tempat langsung ya dalam satu baris. Tetapi D-nya menggunakan huruf kecil ya nak ya. Sedangkan tempat, karena itu menunjukkan tempat, maka menggunakan huruf kapital untuk T-nya. Selanjutnya pengucapan salam pembuka. Ustadzah lingkari karena apa? Karena di situ kan seharusnya salam pembuka menggunakan bahasa asing ya, bahasa Arab. Harusnya dimiringkan, tapi di situ tidak dimiringkan.
mengandung kasta sapaan untuk wali murid itu. Setelah itu pukulnya juga B-nya besar. Setelah itu orang tua wali itu juga karena masih sapaan, hurufnya juga besar ya. Termasuk bapak ibu juga karena sapaan hurufnya besar. Nah, kemudian di situ ketidakhadirannya. Ketidakhadirannya di situ tidak boleh menggunakan katanya di dalam surat dinas ya. Jadi langsungnya itu ditujukan ke siapa? Karena dari awal ditujukan untuk bapak ibu, maka harus ditulis kehadiran bapak atau ibu atau wali murid dan seterusnya. Jadi sesuai dengan alamat suratnya tadi. Kemudian wassalamualaikum juga penulisannya salah karena menggunakan bahasa Arab, bahasa asing harus dikirimkan dan tidak boleh ada penyingkatan. Selanjutnya tidak ada stempel dan tanda tangan di situ ya. Nah, kepala SMP negeri, SMP-nya itu kita coret. Kenapa? Karena cukup ditulis kepala sekolah saja. Karena di atas itu kan sudah ada tulisan SMP Negeri 15 Jakarta. Maka di bawah itu juga tidak perlu ditulis. Itu adalah pengulangan kata yang tidak efektif. Ya, jadi kalau sudah di atas ada, maka di bawah tidak perlu. Jadi cukup ditulis kepala sekolah. Gitu. Tadi sudah menyaksikan video yang sudah berikan. Sekarang kalian mencoba untuk yang pertama mencari satu jenis surat dinas bebas ya. Suratnya boleh cari di internet boleh, atau dari surat-surat yang sudah pernah kalian dapatkan dari orang tua kalian juga boleh. Kemudian setelah dicari, kalian membuat analisanya. Pertama yang dianalisa adalah jenisnya. Jadi itu termasuk jenis surat dinas apa. Yang kedua itu menganalisa dari strukturnya. Apakah penulisan strukturnya sudah benar atau ada yang kurang. Kemudian dari segi bahasanya dan penulisan, apakah penggunaan huruf kapitalnya itu sudah tepat ataukah kurang tanda titik, koma, ataukah hurufnya disingkat-singkat. Nah itu. Jadi ada 3 ya yang perlu dianalisa. Nah, kemudian kalian menganalisa dan mengerjakannya tetap di via Canva ya, kemudian dikirim di Google Classroom yang ada di tugas ya, di folder tugas. Di situ sudah berikan poin pengumpulannya. Nah, silakan dikirimkan di situ. Kemudian dikirimkannya dalam bentuk feedback. Dan jangan lupa ketika sudah selesai mengirimkan, jangan lupa untuk dicek-cek lagi karena di situ nanti akan sudah berikan komentar atau kalau ada masukan sudah beri masukan. Kalau sekiranya perlu direvisi, maka sudah minta tolong untuk direvisi. Terima kasih, selamat bekerja, selamat belajar dan berkarya. Semoga sukses terus. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.